Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 15 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi keluarga kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 15 Maret berjudul Dia Peduli Kepada Anak-anak. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Markus 10 ayat 14 dan 15. Berbunyi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekarang ini Yesus adalah juru selamat yang belas kasihannya sama seperti waktu ia berjalan di antara manusia. Dia suka menolong ibu-ibu pada zaman ini, seperti ketika ia mengumpulkan anak-anak mereka di Yudea dan memeluknya. Anak-anak buah hati kita ditebus dengan darahnya seperti anak-anak zaman dulu. Ketika Yesus menyuruh murid-murid supaya tidak menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadanya, ia juga berbicara kepada para pengikutnya sepanjang zaman, yaitu kepada para pemimpin agama, ulama, pembantu, dan semua pengikut Tuhan. Yesus menarik anak-anak itu dan ia berkata kepada kita, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Seakan-akan ia berkata, mereka akan datang kalau engkau tidak menghalang-halangi mereka. Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Kristus itu salah menyatakan Yesus. Jangan menjauhkan anak-anak itu daripadanya dengan kekakuan dan kekasaranmu. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan bagi mereka kalau engkau ada di situ. Jangan memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap, bahwa untuk mendekati Yesus, mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup. Sementara Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak itu, bekerja samalah dalam pekerjaannya. Ajarlah mereka bahwa Juru Selamat memanggil mereka bahwa tidak ada yang lebih menggembirakan baginya daripada mereka menyerahkan diri kepadanya pada masa bertumbuh dan masih segar. Dengan kelemah lembutan abadi, Juru Selamat menghargai jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya. Mereka adalah tuntutan kasih-Nya. Ia memandang mereka dengan rasa rindu yang tak terkatakan. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 32-34. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 91 paragraf 1. Yesus menarik anak-anak itu dan ia berkata kepada kita, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Seakan-akan ia berkata, mereka akan datang kalau engkau tidak menghalang-halangi mereka. Apakah yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus? Karakter kita yang salah, yang tidak menyatakan Kristus. Kelakuan kita yang kasar. Hal ini membuat sorga bukan tempat menyenangkan bagi anak-anak. Demikian juga dengan agama. Di
Dilanjutkan oleh renungan hari ini dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 91 paragraf 2. Dikatakan, jangan memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap, bahwa untuk mendekati Yesus mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup. Jadi, jangan halangi anak-anak datang kepada Yesus oleh tabiat kita yang kasar. Terlebih lagi, jangan beri kesan gelap tentang agama Kristus. Dalam tulisan aslinya, Nya White tulis agama Kristus atau The Religion of Christ. Apakah agama Kristus itu? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini dari tulisan Roh Nubuat. Bapa Kita Peduli halaman 177 paragraf 4 dijelaskan, agama Yesus Kristus tidak pernah menghancurkan si penerima, tidak pernah menjadikan dia kasar, mementingkan diri atau tidak sopan, bernafsu atau berkeras hati. Sebaliknya, hal itu menghaluskan cita rasa, menyucikan pertimbangan, memurnikan dan mengagungkan pikiran dengan membawanya dekat kepada Yesus Kristus. Penerima agama Kristus bukanlah orang yang kasar, egois, tidak sopan, bernafsu, dan keras hati. Agama Kristus itu menghaluskan cita rasa, menguduskan pertimbangan, memurnikan dan mengagungkan pikiran, serta membawa kita dekat kepada Kristus. Inilah pentingnya kita paham apa itu agama Kristus. Karenanya jangan bikin agama Kristus itu jadi gelap dan anak-anak menjadi tidak mau datang kepada Yesus. Kemudian Roh Nubuat menjelaskan tentang agama Kristus berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 298 paragraf 3. Dijelaskan, kemuliaan sorga adalah dalam mengangkat orang yang jatuh dan menghiburkan orang yang berduka. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati manusia, ia akan dinyatakan dalam cara yang sama. Bila mana ia berbuat, agama Kristus akan membahagiakan. Dimanapun ia bekerja, di sana ada cahaya terang. Agama Kristus adalah kehadiran Kristus dalam hati manusia dan Dia yang menggerakkan perbuatan kita, yaitu perbuatan sesuai kehidupan Yesus. Dan yang disampaikan sini adalah mengangkat orang yang jatuh dan menghibur orang yang berduka. Itu sebabnya agama Kristus bukanlah gelap, tetapi cahaya terang. Kepada agama Kristus inilah anak-anak harus kita bawa. Biarlah anak-anak kita datang kepada Yesus dan oleh menerima Roh Kristus dalam hati mereka, mereka menjadi pekerja-pekerja bagi Yesus yang membawa cahaya terang bagi dunia. Karenanya, di Adventist Home halaman 485 paragraf 3 berkata, anak-anak adalah anggota keluarga Tuhan yang lebih muda. Mereka harus dituntun untuk menguduskan diri mereka kepada Allah, yang mana mereka milik Dia melalui penciptaan dan penebusan. Mereka harus diajari bahwa semua kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka adalah milik-Nya. Inilah pentingnya kita mengerti apa itu agama Kristus, agar anggota keluarga kita tuntun kepada Yesus, sebab anak-anak kita adalah milik Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Child Guidance halaman 13 paragraf 2 berbunyi, Allah menuntut orang tua agar membesarkan anak-anak mereka untuk mengenalnya dan untuk menghormati miliknya. Mereka harus melatih anak-anak kecil mereka sebagai anggota keluarga Tuhan yang lebih muda untuk melatih karakter yang indah dan emosi yang baik agar mereka dapat ditempatkan untuk bersinar di pelataran sorga. Jadi, anggota keluarga Allah yang lebih muda adalah anak-anak, dan inilah memang konteks dari nasihat Roh Nubuat hari ini. Mari kita memberikan perhatian besar bagi anak-anak kita dalam pertumbuhan kerohanian mereka dengan menuntun mereka mengenal Bapa dan Anak, karena itulah hidup yang kekal. Dalam membimbing anak-anak kita, yaitu anggota keluarga Allah yang lebih muda, roh yang suka mengecilkan hati, menyalahkan, mematahkan semangat, janganlah dibawa dalam rumah tangga. Itu bukan agama Kristus. Agama Kristus adalah agama yang menghaluskan, menguduskan, dan memurnikan. Mengapa peduli kepada anak-anak ini penting sekali? To be like Jesus halaman 336 paragraf 2 menyatakan,
kita dengan cepat mendekati penutupan sejarah bumi ini. Akhir zaman sangat dekat, jauh lebih dekat daripada yang diduga banyak orang. Dan saya merasa terbebani untuk mendesak umat kita tentang perlunya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak yang tertidur, dan apa yang bisa dikatakan untuk membangkitkan mereka dari tidur jasmani mereka? Apakah jawabannya untuk pertanyaan ini atau himbauan daripada kutipan ini? Apakah yang harus kita lakukan? Nyonya White lanjutkan dalam buku yang sama dan halaman yang sama. To be like Jesus, halaman 336, paragraf 2. Dikatakan, saya diinstruksikan untuk mendesak orang-orang kita dengan sungguh-sungguh perlunya agama di dalam rumah. Di antara anggota rumah tangga selalu ada pertimbangan yang baik dan bijaksana. Pagi dan malam hari membiarkan semua hati bersatu dalam perbaktian yang khidmat. Pada perbaktian malam, biarkan setiap anggota keluarga menyelidiki dengan baik hatinya sendiri. Biarlah setiap kesalahan yang telah dilakukan diperbaiki. Jika pada siang hari, seseorang telah melakukan kesalahan pada yang lain atau berbicara dengan tidak ramah, biarlah pelanggar meminta maaf kepada yang terluka. Saat ini, saudaraku dalam Tuhan, adalah masa penghakiman pemeriksaan. Yesus melayani di bilik yang maha suci. Melalui perbaktian, keluarga kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan dosa sebelum pintu kasihan ditutup. Inilah pentingnya kita bawa anak-anak kita kepada Yesus. Inilah perlunya agama di dalam rumah, yaitu agama Yesus Kristus. Mari kita turut himbauan roh nubuat ini dan hidupkan perbaktian keluarga yang selaras dengan kehendak Allah, yaitu sederhana, tidak membosankan, bervariasi, semua terlibat, bahkan anak-anak sekalipun. Ada yang baca Alkitab, ada yang menyanyi, ada yang mengakui dosa dan berdoa. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Yesus dan jangan halang-halangi mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami dan bagi keluarga kami, agar kami mempunyai agama dalam rumah tangga, yaitu agama Kristus, dan memiliki waktu-waktu perbaktian, pagi hari dan malam hari, di dalam rumah tangga, serta melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, agar masing-masing kami datang mendekat kepada Yesus oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati masing-masing. Dan hidup kami semua diubahkan, dikuduskan, dimurnikan, untuk menyiapkan masing-masing kami bagi keselamatan yang sudah tidak lama lagi. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, hiduplah bersama kami ya Yesus, ubahkan hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.